Anda punya waktu 1 bulan. Kanker telah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Lakukan sesuatu tentang hal itu. Aku harap tubuhku masih bisa bertahan, kan? Hati-hati. Bagaimana jika aku jatuh? Terima kasih, Ibu. Kau memberiku mobil baru dan peralatan baru. Dengan mereka, di kejuaraan motor internasional, aku pasti bisa jadi juara. Tentu saja. Keluarga kita, si Xiaoze, di arena pasti tak terkalahkan. Bu. Kakak, kenapa penampilanmu sederhana? Keluarga tidak memberimu uang. Yang tidak tahu berpikir. Kami menyiksamu. Xiao Yu. Sudah berapa kali bilang, jangan bawa kebiasaan buruk dari ayah angkatmu yang tukang reparasi mobil ke rumah. Lihat dirimu, seperti apa kamu sekarang? Dia itu ayahku. Kenapa kamu memanggilnya ayah? Sudah 3 tahun, kami orang tua kandungmu. Seharusnya tidak membawamu, kau tidak dibesarkan dengan kami. Kau tidak dekat dengan kami. Ibu, jangan marah padaku. Anda akan mendapatkan keriput. Anda lebih baik dengan Sawa, meskipun bukan anakku. Tapi dia jauh lebih peduli. Itu adalah kamu. Kalau saja kamu bisa setengah bijak seperti Xiao Ze. Seandainya saja aku tahu akan begitu. Aku juga lebih baik kalian dulu. Tidak mengembalikan aku. Baiklah. Membawa kembali sebagai putra keluarga kaya ternyata salah, kan? Hari ini tidak boleh pergi kemana, tetap dan merenung. Kapan kamu mengakui, kapan kamu boleh keluar? HMP, kamu masih mau ikut turnamen? Mendingan hancur aja di tempat jelek ini. Ini orang yang aku sebut keluarga. Ibu. Kalau bisa, aku akan pura-pura nggak pernah ketemu kalian. Hari ini aku sangat senang. Setelah bertahun-tahun, anakku akhirnya kembali kepada kami. Putraku menderita bertahun-tahun. Sekarang aku akan menyayanginya lebih, memberinya kehidupan terbaik, menebus tahun-tahun yang hilang. Kak. Kak. Pakaianmu ini, kenapa kotor dan rusak begini? Tenang aja, Kak. Ayah dan ibu pasti akan belikan kamu pakaian baru. Hai. Mama, tolong aku. Xiao Ze. Dia adikmu, tega melakukan itu. Mulai sekarang, Kamu panggil Jiang Yu ya? sebelum pulang, selalu dipanggil Jiang Xinze. Xiao De dalam hal motor adalah bakat bagus. Sejak kecil sudah mendapat penghargaan, hubungan Jiang dari nama besar ini. Baru kembali, kamu menyakiti Xiao. Masalah ini, aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi, jangan sampai terulang lagi. Ayah, balapan adalah impianku. Jika aku menang di arena balap, memberikan kehormatan pada perusahaan. Apakah kamu akan menganggapku seperti adikku? Aduh. Xiao Ze. Kenapa begitu ceroboh? Sakit nggak jatuhnya? Bu. Mereka bilang aku bukan anak kandung. Gak pantas di keluarga Jiang. Hari ini di tempat latihan. Mereka semua ngebully aku, mengucilkan aku. Kurang ajar. Xiao Ze. Meskipun bukan anak kandung, tetap anak muda keluarga Jiang. Ya, Ayo, duduk. Sejak saat itu, setiap kali Jiang Xinze melihat ibu memperlakukanku lebih baik, dia menggunakan berbagai menarik perhatian ibu. Kenapa pulang larut malam? Kalau aku nggak jemput, kamu nggak tahu naik taksi ya? Ayah. Aku nggak punya uang. Jalan kaki pulang. Rumah uang jajan banyak, semua dipakai buat internet. Main game kan? Belajar nggak? Main, nggak pulang.
Aku nggak. Nggak usah jelasin, aku nggak mau. Sangat mengecewakan, duduk di situ dan renungkan. Tanpa izinku. Jangan bangun. Jiang Yu. Aku tahu uang jajanmu sudah kuambil semua. Siapa suruh kamu kembali merebut barangku? Tenang saja. Ini baru permulaan. Jiang Xinze tidak makan ketumbar, harus mengeluarkannya satu persatu. Tapi tidak ingat alergiku terhadap brokoli berisiko. Dalam keluarga ini, aku selalu jadi orang yang diabaikan. Tapi, aku ini anak kandung kalian. Ayah, ibu, kalau kalian tahu, hidupku tak akan lama lagi. Apa kalian akan sedih? Besok ada pertandingan, seharusnya sekarang. Membawa Jiang Xinze keluar untuk merayakannya, kan? Xiaoze. Ayah kembali mendampingimu di kompetisi motor demi citra perusahaan. Harus tampil baik. Tenang ayah. Saya pasti akan mengharumkan nama Anda. Kakak, kenapa makan sisa makanan lagi? Kalau orang lain tahu, mereka kira kita enggak kasih kamu makan, menyiksamu. Jiang Yu, kenapa kamu selalu begini? Apa kamu berpura-pura menderita dan bersikap? Aku tidak. Belum kok. Kamu sudah kembali berapa tahun? Setiap hari pakaianmu compang-camping atau makan sisa. Belum bisa hilangin kebiasaan kampungannya. Aku sungguh ragu apakah kamu anak kandungku. Ma. Kak, ibu cuma ngomong dikit ke kamu. Bisakah berhenti berpura-pura sedih? Kamu sengaja bikin ibu merasa bersalah. Aku benar-benar merasa tidak enak. Sudahlah. Semua bicara lebih sedikit. Kamu juga. Bersikap begitu setiap hari. Memalukan. Kamu anak dari keluarga Jiang. Juga perhatikan citra kamu. Ini hadiah kubelikan untukmu. Jangan merasa kami memperlakukanmu berbeda dengan Xiao De. Kami tetap sayang kamu. Kalian benar-benar sayang sama aku? Jika kalian tahu aku sudah sekarat, masih akan perlakukan aku begitu? Ayah, ibu, aku ingin ngomong sama kalian. Kenapa lagi sih? Ibu. Ayah pilih kasih. Beli jam bagus buat kakak, aku gimana? Eddie Zekida. Tentu nggak boleh kalah. Lihat. Ini mobil yang kamu suka. Ayah ke dealer, pesanin untukmu. Besok, tunjukkan terbaik. Terima kasih, ayah. Besok aku pasti bawa pulang juara. Jiang Yu. Kamu cuma pantas dapetin hadiah murah dari mobilku. Ze benar-benar manis. Dia selalu begitu. Cuma bilang sesuatu, langsung mencuri semua perhatian kalian. Jiang Yu akan segera berangkat. Kenapa kamu belum bangun? Xiao Je baik hati membiarkanmu ke pertandingan, supaya kamu bisa melihat dunia luar. Jangan tak tahu diri, cepat bangun. Apa kamu membuat kami kesal? Masih kecil punya niat buruk. Dulu susah payah melahirkanmu, mencari kamu bertahun-tahun, membawamu pulang, memperlakukan seperti raja, belum cukup? Tak tahu terima kasih, cepat bangun. Kami akan pergi Mama. Kita harus pergi sekarang. Aku datang. Jangan kasihan padaku. Kamu pikir ini akan lembutkan hatiku? Beritahu, tidak ada kesempatan. Cepat bangun. Jangan bersikap seperti tua. Kalau ganggu pertandingan, kamu akan bermasalah. Yuan Jiang ini sungguh keterlaluan. Tahu hari ini pertandingan Xiao Ze, keluar semalaman untuk bersenang-senang. Berani, pergi jangan kembali lagi. Halo. Jiang Yu. Bangun. Hari ini adalah kejuaraan. Kamu yang akan memperbaiki mobilku. Halo. Jangan pura-pura. Ayah ibu sama sekali tidak peduli karena mereka tidak peduli. Bahkan kau tidur di garasi ini. Mereka pun tidak tahu. Hei, tidur sampai begitu nyenyak. Kau pura-pura tidur, ya?
Baiklah. Aku biarkan kau pura-pura. Kalau tidak bangun, maka jangan bangun selamanya. Xiaoze. Waktunya sudah mepet. Cepat. Di mana Jiang Yu? Bukankah mau bantu servis mobilmu? Semalam belum pulang, jangan harapkan dia. Aku tahu dia tidak bisa diandalkan. Aku panggil tim servis profesional untuk Bu, jangan bicara begitu tentang kakak. Mungkin dia ada urusan. Dia bisa ada urusan apa? Entah dia berteman dengan orang apa di luar, tidak pulang. Biar saja dia. Cepat pergi. Setelah pertandingan kita santai-santai sebentar. Hebat, terima kasih ayah. Ayah, ibu. Selamat kepada Xiao Ze, lolos babak penyisihan dan masuk final kejuaraan, peringkat 5. Terima kasih, MA. Untuk merayakan kemenangan, masuk final turnamen. Aku beli tiket pesawat. Jalan ke Hawaii. Liburan yuk. Hebat, terima kasih, Pak. Kita langsung pergi ke bandara. Pak, MA, perjalanan kali ini kita nggak ajak kakak? Sampai sekarang aku belum lihat dia. Sudah banyak kali telepon tapi nggak ada yang jawab. Mungkin sekarang masih marahan sama kita. Kenapa kakak begitu sih? Mama dan papa, juga demi kebaikan dia. Kecil Ze ngerti. Jiang Yu, kalau kamu setengah ngerti dia, bagus. Udah. Jangan bahas dia lagi. Jangan merusak suasana liburan kita. Aduh, baunya kok begini? Jangan-jangan ada masalah. Nyonya, ada sesuatu rusak di garasi. Bau sekali. Mau nggak kalian cepat pulang lihat garasi? Kita akan liburan, nggak bisa cepat pulang. Pasti Jiang Yu bikin ulah di sana. HMPH, kalau gitu, biar ditahan beberapa hari lagi. Nanti pulang laporin kamu ke orang tua. Lihat berani nggak? Halo tante. Bensin di garasi tumpah. Nggak usah diurusi. Nggak suka orang sentuh barangku. Tanpa izin dariku. Jangan buka garasi. Itu Ze Shao. Ayo. Tuan Kecil Yulima hari tidak pulang. Apa dia kenapa-napa ya? Bu, ada apa lagi? Tidak tahu kita di luar liburan? Nyonya, Tuan Kecil Yu sudah lama tidak pulang. Apa terjadi sesuatu? Kalian pulang ya. Apa yang terjadi? Bibi bilang Xiao Yu sudah lama tidak takut terjadi sesuatu. Kita harus pulang sebentar. Apa yang mungkin terjadi Pak? Dia mungkin bermain di luar, tidak menelepon ke rumah. Tidak mungkin pulang dalam 4 atau 5 hari. Kita kembali melihatnya. Ayah, hari ini teman bilang kepada saya. Sirkuit balapan ketemu kakak. Dia masih mau main motor. Temanku bilang sama dia, dengar, jangan main yang bahaya. Marah ke temanku, sok urusan orang lain. Anak nakal ini, berani main motor. Pulang kasih pelajaran. Pak, Bu, kakak, mungkin mau menarik perhatian kalian dengan cara ini. Keterlaluan. Barusan saya khawatir padanya. Dewasa, berperilaku seperti anak kecil. Sudahlah, dia seperti itu bukan hanya hari ini. Xiao Ze kita yang lebih ketemukan kembali. Memang tidak bisa sebanding dengan apa yang dijaga di samping. Apa itu? Bau sekali. Bau banget. Apa denganmu? Bau sekali. Jangan tahu bersih ya. Garasi Tuan Se.
Dia bilang jangan ada yang... Garasi pribadi harusnya lebih rajin dibersihkan. Cepat bersihkan, kita ini di daerah villa mewah. Bau busuk begitu. Seperti apa ini? Ya, baunya sampai ke rumahku di seberang. Jijik sekali. Sebagai pengasuh bertanggung jawab atau tidak? Bukan aku yang membersihkan, garasi ini garasi Tuan D. Dia tidak membiarkan siapapun menyentuh dan kuncinya hanya dia yang punya. Aku juga tidak bisa membuka. Kamu tidak berani membuka. Aku akan membuka. Siapa berani merusak garasiku? Siapa berani merusak garasiku? Tuan Jiang, Nyonya Zeishao. Akhirnya kalian kembali. Ada apa? Merusak suasana. Kami akhirnya liburan. Terus meneleponku. Mafia, Zeishao. Saya nggak punya pilihan. Zhang Shao, pemilik rumah mengeluh garasi Anda bau sekali. Mengganggu lingkungan perumahan. Buka garasi untuk memeriksa dan membersihkan. Bukannya sedikit bau, kenapa dilebihkan? Mengganggu liburan kita. Itu bukan sedikit bau. Sampai ke kamar dan dapur. Iya benar. Sekarang cuaca sangat panas. Bau ini sangat mengerikan. Apa yang si Jiang Yu lakukan di garasi? Benar-benar merepotkan. Bu. Beberapa hari lalu, kakak telepon. Dia bilang mau pakai garasi. Dan katanya, kalau tidak setuju, akan dapat masalah. Saya serahkan kuncinya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Bocah nakal ini. Sudah kembali bertahun, belum menghilangkan kebiasaan desa. Tidak tahu yang dikotak-katik di dalam. Masih berani Sudahlah, jangan bicara. Lihat dulu situasinya. Jiang Yu, aku ingin lihat apa yang sedang kamu lakukan di dalam sana. Kenapa ada banyak burung gagak yang keluar? Cuacanya panas sekali. Kenapa aku... Agak seram ya. Burung gagak ini makan bengkai. Apakah? Di dalam sini ada. Jangan asal ngomong, hanya beberapa burung gagak saja kok. Bu, Apa kakak cemburu lihat aku ikut turnamen dan sengaja kurung gagak di sini untuk kutuk aku ya? si Jiang Yu. Keterlaluan. Tenang saja, ibu pasti bakal ajarin dia baik-baik. Ayo pergi. Bau itu kayak dari sana. Itu benda apa sih? Jangan-jangan itu orang. Sepertinya memang orang. Tadi banyak gagak terbang keluar. Kalau asal ngomong, pergi. Mungkin itu orang. Mungkin ini makanan yang rusak. Belum sempat dibersihkan saja. Xiao Ze, kamu baik-baik saja? Ayo, Minum air. pasti Jiang Yu yang buat. Apa ini? Kenapa jadi bau sekali? Pergi. Kamu bereskan sebentar. Aku takut. Apa yang kau takutkan? Aku tambah bayarannya. Tidak, Pak Jiang. Ini terlalu menjijikan. Berapa bayarannya? Aku tetap tak bisa. Kenapa ada yang salah? Itu seperti pakaian Jiang Yu. Xiao Ze, jangan pergi ke sana. Hati-hati, sepatu baru. Itu pasti ulah Jiang Yu lagi. Lihat saja bagaimana aku menghadapinya. mati. Seseorang telah mati. Apa yang terjadi di sini? Xiao Yu. Bagaimana bisa Xiao Yu? Xiao Yu sudah mati. Ini. Anak kalian, kenapa bisa terjadi masalah? Bagaimana jadi orang tua? Sudah bau lama sekali. Mati beberapa hari. Bagaimana menjadi orang tua? Benar sekali. Jangan buat aib keluar. Ini pasti jadi noda bagi keluarga Jiang. Ini urusan keluarga kami. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Keluar dari sini. Camus Begini, Anak-anak bermasalah. Cepat telepon polisi. Saya akan hubungi polisi. Jangan lapor polisi. Jangan lapor polisi. Usir mereka keluar. Keluar.
Pak Zhang. Ini. Aku sudah lapor polisi. Siapa yang menyuruhmu lapor polisi? Ini urusan keluarga kami. Camille Menerima laporant pembunuhan di sini. Harus menutup lokasi. Ini cuma kecelakaan. Aku akan hubungi rumah duka untuk pindahkan jenazah kremasi. Urusan keluarga. Jangan repot, Pak Polisi. Anda benar-benar keluarga almarhum? Kenapa lama meninggal? Tidak ada yang urus? Kami adalah berlibur di luar kota. Dia juga tidak hubungi kami. Kematian dia tidak ada hubungannya dengan kami. Apa keluarga macam ini, tinggalin anak di rumah, pergi liburan? Iya. Bukan urusan kalian. Dia itu anakku sendiri. Aku yang paling sedih. Bukan giliran kalian menghakimi. Keluar dari sini. Ini aku. Ini yang menyebabkannya mati. Aku yang menyebabkannya mati. Ini menyebabkan kematiannya. Kamu gila ya? Ngomong apa sih? Saya yang menyebabkan kematian. Bawa dia keluar. Dia gila. Saya yang menghancurkan Xiao Yu. Bo. Saya yang menyebabkan Sadarlah. Kematian Xiao Yu bukan urusan kita. aku membunuh Hu. Ibu, sadarlah. Bunuh Hu. Aku membunuh Hu. Kamerat polisi. Aku memberitahumu yang kutahu. Sudah kuceritakan semuanya. Kematian kakakku. Dia kecelakaan. Dia harus masuk ke garasi saya. Ibuku sangat sedih karena kematian kakakku. Keadaan mental buruk. Tidak bisa melanjutkan pertanyaan. Kalian lebih baik pulang saja. Kami akan melakukan penyelidikan untuk mengetahui fakta sebelum kasus ditutup. Kalian harus siap dipanggil kapan saja. Ayo pergi. Jiang Yu. Jika kau mati, kau tidak akan membiarkan kami hidup, kan? Tidak. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku tidak membunuhmu. Tidak. Itu bukan aku. Aku tidak membunuhmu. Ibu, tidak. Bisakah kamu lebih normal? Jangan jadi gila di sini. Apakah kamu sengaja? Ini edisi terbatas tahu. Xiao Yu, kamu pulang. Maafkan aku. Mama minta maaf padamu. Sadarlah sedikit. Jangan bikin keributan di sini. Jiang Xinze, apakah kamu sering membuli Xiao Yu? Kamu yang membuatnya mati. Apa itu bisa salahkan aku? Segala yang aku lakukan. Bukankah kamu yang mengizinkannya? Kalau harus dikatakan, itu juga kamu yang membuatnya mati. Aku yang membuat Xiao Yu mati. Maaf. Ini salah ibu. Ibu maaf padamu. Bisa kamu sedikit normal? Kalau terus begini, aku akan biarkan ayah kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Aku salah. Apa yang kamu ributkan? Pergi lihat jenazah Jiang Yu. Dia agak aneh. Penyebab kematian adalah kanker lambung. Kanker sudah menyebar ke Kanker lambung. Bagaimana bisa? kanker lambung pada disebabkan kurang gizi. Sering tidak cukup makan. Sekali makan banyak, itu penyebabnya. Selain itu, secara fisik, ada bekas kekerasan jangka panjang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Pasti salah. Kami baik padanya. Bagaimana ini terjadi? Tidak cukup makan. Terlantar karena kekerasan. Apakah itu kamu? Apakah membuli kakakmu? Tidak mengizinkannya makan dan memukulnya. Apa yang kau bicarakan? Istriku tidak enak badan hari ini. Itu semua omong kosong. Itu tidak masuk hitungan. Lihatlah sikapmu. Selama seluruh otopsi, Anda tidak peduli almarhum. Seolah-olah dia bukan keluargamu. Kondisi korban menakutkan. Bekas luka di tubuhnya sangat mencolok. Fakta tak terbantahkan, tak bisa menyangkal. Jangan ngomong sembarangan. Mungkin kami menyiksanya. Kami selalu menyayanginya. Mungkin ini kebiasaannya dari desa sebelumnya. Tidak ada hubungannya. Lagi pula, perilakunya memang sudah aneh dari dulu. Mungkin juga, dia yang melukai dirinya. Benar.
Xiaoyu sebelum dipulangkan. Ikuti tukang reparasi mobil di desa. Dia menyiksa Xiaoyu, menyebabkan penyakit dan kebiasaan buruk. Aku yang merugikan Xiaoyu. Aku tidak melindungi Xiaoyu dengan baik. Aku tidak melindungi Xiaoyu. Kamu ngomong apa sih? Itu nggak mungkin. Ini salah kita. Pasti orang desa itu yang bikin. Lihat di sana. Lihat. Itu Xiaoyu. Itu arwah Xiaoyu. Dia meninggal dengan ras. Dia kembali untuk kita. Kamu salah lihat. Di sana sama sekali tidak. Dan bukan hantu Xiaoyu. Tidak bisa, ayah. Kematian Jiang Yu mengerikan, bisa berubah dan kembali ke rumah. Lihat dia sekarang, kondisinya seperti, apakah kita bisa hidup tenang nanti? Cepat kremasi saja. Dokter, Kita tidak akan bawa pulang jenazah, langsung saja urus kremasi. Kamu yakin? Kalian tidak ingin lihat dia terakhir kali? Tidak usah, langsung kremasi. Baiklah. Mari. Tanda tangan. Xiaoyu. Maaf, nak. Selama ini, tidak pernah belikan kamu pakaian bagus. Kamu gila. Ngurusin barang-barang jelek itu seharian kayak orang gila. Kamu yang bikin Xiaoyu luka-luka yang dikatakan itu kamu yang buat, kan? Tidak. Luka-luka dia bikin sendiri. Forensik juga bilang Xiaoyu sering kekurangan makan gara-gara kamu. Kamu ngomongin keburukan Xiaoyu depan kita. Kita gak pernah ajak Xiaoyu makan bareng. Aku sama sekali gak selama ini Xiaoyu hidup begitu. Iya. Terus kenapa? Aku paling cuma bilangin dia sekali. Kamu gimana? Kamu yang sebenarnya. Bikin dia tersisih. Kembalikan Xiaoyu, anakku. Anakmu sudah meninggal. Jangan marah-marah di sini. Ayah, Ibu. Aku mau bicara sesuatu. Ada apa lagi? Ternyata hari itu, yang Xiaoyu mau tunjukkan kepada kita. adalah ini. Kalau hari itu aku buka dan lihat. Xiaoyu apakah? Masih ada harapan. Ini salah mama. Mama yang merusakmu. setiap hari hanya bisa menangis. Membuat suasana rumah kacau. Nama baik perusahaan rusak. Bisnis jatuh, pulang masih harus lihat mukamu yang sedih. Ayah. Serahkan ibu ke RS jiwa. Setiap hari dia bicara. Dia yang menyebabkan kematian Xiaoyu. Kalau orang luar mendengar ini, bukankah merepotkan kita? Tidak bisa. Karena masalah Jiang Yu, orang-orang sudah membicarakan kita. Kalau kita kirim dia ke rumah sakit jiwa, kalau berita ini menyebar, orang lain pikir bagaimana? Masih peduli citra dan reputasi keluarga Jiang. Untuk ke depan, bagaimana kita bisa bergaul di lingkaran ini? Jadi bagaimana? Biarkan saja dia seperti orang gila. Apa yang dia katakan? Jika polisi tahu, seluruh keluarga kita bisa masuk penjara. Kunci dia di kamar dulu. Tenanjin dia. Jangan biarkan dia bikin keributan. Siapa kamu? Ini adalah bos dari Asosiasi Kendaraan Huajia Internasional, Pak Ye. Asosiasi Huajia. Yang itu, Huajia asosiasi yang memiliki tim balap kelas dunia. Halo, saya Yi Qiusheng. Maaf kalau kedatang, mohon pengertian. Ternyata Bapak Ye, kehadiran Anda kehormatan bagi kami. Silakan masuk, silakan masuk. Bapak Yi.
Kedatangan Anda kali ini, ada urusan apa? Datang hari ini untuk mengundang putra Anda, Jiang Sins. Bergabung dengan tim balap saya, mewakili negara di kompetisi motor internasional. Saya percaya, dengan kemampuannya, pasti bisa mengharumkan nama bangsa. Ini benar-benar hebat. Ini bermanfaat untuk memulihkan citra perusahaan. Pak Ye. Mohon maaf bertanya, mengapa Anda memilih putra saya? Saya pernah mengikuti kompetisi sepeda motor yang penting. Tapi karena iri, sepeda motor dipasangi sesuatu. Di saat krusial, sepeda motor lepas kendali. Melihat, kecelakaan hampir terjadi. Pada saat yang kritis ini, seorang remaja mengendarai sepeda motor tiba. Bantu menstabilkan situasi. Bisa membuatku lepas dari bahaya. Pemuda itu adalah putra Anda, Jiang Xinjie. Ternyata begitu. Anak saya, Xiaoze, berbakat dengan motor sejak kecil. Tak disangka. Ada kesempatan seperti ini. Xiaozi. Cepat ke sini. Ada apa? Pak Ye mencari kamu. Kamu Jiang Xinjie. Senang bertemu lagi denganmu. Ayah. Siapa ini? Kamu Jiang Xinjie. Kamu siapa? Senang bertemu lagi denganmu. Ayah. Siapa ini? Apa maksudmu? Boss Asosiasi Hua Jia Yi. Kamu lupa. Bukan Apa? kan dia. Aku. Menyelamatkan Pak Ye dari asosiasi Huajia. Pak Ye. Sepertinya dia tidak ingat kamu, apa kamu salah orang? 3 tahun lalu, pertanding. Aku mengingatmu karena nama pada bajumu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Aku tidak mengikuti pertandingan apapun. Xinjie. Aku datang hari ini untuk bertanya apakah kamu mau bergabung dengan klub kami Huajia Racing. Mewakili negara di kompetisi sepeda motor. Mengharumkan nama negara. Undangan dari Asosiasi Motor Huajia. Pengendara motor di bawahnya. Biaya kontrak mencapai puluhan juta. Tempat yang diimpikan banyak pembalap. Pokoknya dia sendiri yang salah mengenali orang. Kesempatan ini harus dimanfaatkan. Pak Ye. Waktu itu sangat kacau. Maaf sekali. Tapi, 3 tahun lalu menyelamatkanmu. Itu aku. Selama ini, aku berlatih balap keras. Aku sangat mau bergabung dengan perkumpulan kalian. Aku tahu itu kamu. Saat itu keterampilan mengemudimu sangat mengesankan. Mengingatkanku pada dewa balap dulu. Pokoknya, tim balap kami dengan kehadiran pasti semakin kuat. Terima kasih, Pak Ye. Akan berusaha keras tidak mengecewakan harapan Anda. Saya pamit dulu. Silahkan lewat sini. Selamat jalan, Pak Ye. Salah. 3 tahun lalu, kamu bilang latihan mengemudi capek. Istirahat setahun, bagaimana dalam pertandingan ini? Menyelamatkan Ye. 3 tahun lalu, kamu bilang mengemudi terlalu capek. Istirahat di rumah setahun, bagaimana bisa dalam menyelamatkan Ye? Ayah. Kamu ingatnya salah. Tidak mungkin. Kamu selalu mengaku sakit, tidak mau latihan mengemudi. Ibumu lagi-lagi memanjak. Aku harus ke tim latihan untuk minta izin buatmu. Bicara jelas, ada apa? Penolong Tuan Ye, apakah benar itu kamu? Baiklah. Bukan aku. Jika bukan kamu, kenapa mengaku? Kalau Tuan Ye tahu, bisakah Jiang masih ada di lingkungan ini? Ayah. Santai saja. Pak Ye pasti tidak tahu. Karena orang yang menyelamatkannya 3 tahun lalu mungkin adalah Jiang Yu. Jiang Yu sudah mati. Jiang Yu. Iya, benar, Jiang Yu. Dia sering berada di luar. Pakai nama Jiang Xinjie. Pak Ye menemukanku lewat nomor rumah. Jiang Yu cuma mekanik, meski sedikit ahli. Tidak mungkin sehebat itu kan. Jangan biarkan ayah tahu sepeda motor Jiang Yu. Teknologi sungguh mendalam. Suatu kali aku latihan di lapangan. Tidak bisa berhasil. Anak itu malah bisa melewatinya. Ayah. Jiang Yu pasti hanya beruntung, kebetulan menyelamatkan Tuan Ye. Sekarang dia sudah mati. Peluang kenapa tidak memanfaatkannya? Aku bergabung dengan asosiasi ini, kebetulan bisa menyelesaikan masalah mendesak perusahaan kita. Hei, ayah, ada banyak manfaat bergabung dengan asosiasi ini. Lihat ini, kita bisa mengambil kesempatan untuk membangun jaringan dengan perusahaan, kita menjalin hubungan dengan perusahaan besar dan memperluas dan jika aku mendapatkan nilai bagus, saya akan mendapatkan reputasi bisnis perusahaan. Kita tidak perlu khawatir lagi. Ozawa.
and Attila Memikerkan segalanya. Selama bertahun-tahun, aku telah melatihmu dengan baik. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kesempatan ini. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk memperluas keluarga kita. Jiang Yu. Kau kakak yang baik bagiku. Jika kau tidak mati, aku takkan bisa mengalami hal baik seperti ini. Tianze. Jangan khawatir. Huajia memberikanmu. Pasti sumber daya dan tim terbaik. Wah ini. Ini latihan seru dari asosiasi pembalap. Bisa menguji kecepatan pembalap dan kendali motor. Pembalap bisa membuka 5 botol soda. Rekor tertinggi. Hanya 7 botol, Sinze. Mau coba? Aku. Sinze, coba saja. Biar semua lihat dan buktikan aku benar. Siapa tahu. Rekor ini kamu yang pecahkan. Aku mana bisa? Oh, Pak Ye, ini pembalap jenius, Jiang Xinze, kan? Pembalap jenius. Bagaimana kalau kamu pecahkan satu? Rekor buka soda ini sudah lama tidak dipecahkan. Tapi, hari ini aku. Begini saja, hari ini, siapa bisa memecahkan rekor? Kasih koleksi Ji Feng Hao. Sebagai hadiah, Sinze. Yakin gak mau coba? Ji Feng Hao itu barang kesayangan yang lama dikoleksi oleh Presiden Ye. Katanya semua komponennya top. Modifikasi habis jutaan. Presiden Ye memang dermawan. Zhang Xinze. Kenapa nggak tertarik? Apakah mungkin? Tidak mungkinlah. Pak Ye bilang begitu. Coba saja dulu. Baiklah. Aku akan coba. Luar biasa. Memecahkan rekor, pebalap jenius dipercayai Pak Ye. Iya benar. Syukurlah, catatan latihan Jiang Yu yang tidak berguna itu menuliskan teknik balap ini, ternyata sangat berguna. Bergabung dengan asosiasi ini. Tidak terlalu sulit, ya. Sinze. Kamu bisa melakukannya. Kapalku di Ji Feng milikmu sekarang. Pak Ye, Anda tadi bilang, siapa yang memecah akan mendapatkan kapal di Jifeng. Yao Mingxua berniat untuk mencoba tantangan. Siapa itu? Nada bicara sombong. Tidak lihat Jiang Xinze pecahkan rekor? Dia ini, Penny Xiaomingxian. Dia adalah pemain didorong oleh Departemen Man. Katanya kemampuan juga luar biasa. Mission. Apakah kamu juga ingin menantang? Ya, Bos Ye. Saya ingin mencoba. Tubuh orang ini. Matanya. Dan suaranya. Kenapa mirip dengan Xiao? Kamu siapa? Berani menantangku. Aku juga anggota asosiasi. Kenapa tidak bisa menantang? Kamu baik-baik saja, Mingxuan. Kamu baru selesai operasi. Dokter suruh banyak istirahat, tapi kamu ingin latihan. Enggak masalah. Baru saja selesai operasi. Ternyata orang yang sakit-sakitan. Kondisi tubuhnya buruk. Mau jadi pembalap apa? Mirip banget. Benar-benar mirip banget. Apakah Xiao Yu belum mati?
Itu kamu, Xiao Yu. Pak. Di siang bolong, kenapa menarik-narik? Kami tidak saling kenal. Xiao Yu. Ini ayah. Ayah. Jiang Yu sudah mati. Pak Jiang, yang dibicarakan anak kandung Anda, Jiang Yu, kan? Sudah lihat berita. Bukankah dia sudah 7 hari meninggal di rumah? Tapi Anda membawa anak angkat Anda. Jean Xens Berlibur. Saat kembali, baru tercium, busuk, baru sadar, kan? Kau. Ku apanya ku? Begini jadi orang tua, cuekin anak sendiri. Pergi sayang anak angkat, atau anak angkat kalian. Memang pandai sekali. Aku juga tahu itu. Dulu ribut banget. Ngomong apa sih? Itu dia aneh, tak dapat simpati ayah ibu. Dia sendiri yang cari masalah. Dia pantas mendapatkannya. Xiao De, jangan bicara lagi. Jiang Yu sudah mati. Kamu tidak seperti ibu. Apa yang dibicarakan? Hanya bertanya 2 kalimat. Baiklah, kamu tidak percaya. Lihat saja. Apakah dia benar-benar? Sedang apa? Ini, Pulang dan berdebat. Ini saudaraku, Yao Mingxuan. Kami tumbuh dan berlatih bersama. Tidak mungkin dia putra keluarga Jiang. Keluarga kami. Kami bukan keluarga yang bisa dilibatkan oleh siapapun. Apa yang salah denganku? Xiao Yu sudah mati. Aku melihatnya sendiri. Aku melihat tubuhnya. Aku menandatangani formulir persetujuan krem. Orang ini hanya sedikit mirip. Pak Ye. Anda yakin ingin menaruh harapan tim pada dia? Bagaimana kalau? Lihat kemampuan dan karakter Mingxuan. Itu semua sangat bagus. Ming Xuan, kamu agak tidak enak badan. Benarkah? Ingin tantang ini? Pak Ye. Aku mau tantangan. Aku tidak mau kalah. Kamu itu cuma didorong oleh manajemen, mungkin masuk lewat belakang, sedangkan aku dipilih langsung oleh Pak Ye, seorang pembalap jenius, bahkan jadi pengganti di balapan motor internasional. Apa yang kamu punya buat tandingi aku? Benar, keahlian Jiang Xinze sudah terlihat. Kamu tidak ada apa-apanya. Sebaiknya menyerah saja. Begini mau tantang buka soda. Jangankan pecahin rekor. Kalau bisa buka 1 botol. Aku minum soda sambil jongkok. Aku catat baik-baik ya. Siapa yang nggak minum, dia. Baiklah. Kalau masuk asosiasi Huajia, setara, Ming Xuan. Menantang, bisa jika memecahkan rekor, Ji Feng Hao jadi milikmu. Dia masuk lewat belakang, kenapa beri dia kesempatan? Pilihan manajemen sudah melalui seleksi ketat. Jangan biarkan orang masuk lewat belakang mencemarkan nama di Huajia. Bisa langsung dikeluarkan. Baiklah. Izinkan dia menantang, ingin lihat. Bagaimana caramu mempermalukan diri? Maluin aja belum tentu siapa. Lihat-lihat, takut, gak bisa, pulang, santai di rumah. Betul sekali. Kalau gak punya kemampuan, jangan coba-coba kerjain. Sans bilan. Lima Bella. 16, 17, 8. 19. Ya ampun. Semua tutup botol terbuka. Ini bukan memecahkan rekor. Ini menciptakan rekor baru. Hebat banget, kekuatannya. Mingxuan, bagus sekali. Pak Ye. Sekarang Anda tahu. Apa itu pembalap jenius sejati? Saya pikir. Pertimbangkan lagi untuk pembalap motor internasional. Jean-Gon Biarcan Semuauran. Ikut kompetisi. Pak Ye. Dia hanya punya trik mewah. Bisa saja cuma keberuntungannya. Hanya mengandalkan keberuntungan tidak mungkin membuka semua botol soda. Ingat. Dewa balap dahulu hanya bisa membuka 19, dan sejak Dewa balap pensiun di kompetisi motor internasional kita sudah tidak pernah juara lagi. Kemungkinan besar dia adalah yang berikutnya, unggulan juara. Bos Ye, maksudmu apa? Kamu benar-benar mau ganti peserta kompetisi? Kita sudah sepakat. Kompetisi motor internasional, 1 peserta per wilayah. Kamu pilih aku. Tidak bisa pilih dia lagi. Tidak bisa. Kalau Xiao De kehilangan tempat karena orang ini, grup Jiang tidak akan pernah bisa bangkit lagi, Tuan Ye. Kami bergabung dengan grup Huajia karena ketulus. Sebabnya bergabung dengan grup Huajia. Jangan mengingkari kata-katamu. Terlalu dingin bagi kami.
Ming Xuan, Anda memecahkan rekor. Ledakan adalah milikmu. Tuan Ye, ini. Xianzai. Aku terkesan saat kau menyelamatkan hidupku 3 tahun lalu. Kemampuanmu tidak diragukan. Balapan sepeda internasional bukan tentang kehormatan pribadi. Ini juga mewakili asosiasi kehormatan negara. Saya bertanggung jawab memilih pembalap kuat untuk berpartisipasi. Pak Ye. Dia cuma beruntung melakukan trik. Bagaimana membuktikan tekniknya lebih baik? Yang kamu katakan benar. Jadi, saya memutuskan 3 hari lagi ada seleksi untuk kamu dan Ming Xuan. Menentukan pemenang berdasarkan kemampuan, pemenang berhak ikut kompetisi internasional. Wah, ini bagus. Pertandingan ini pasti seru, pertarungan antara dua bintang muda. Kalian pulang dan persiapkan diri. Saya menantikan penampilan kalian. Xiao Yu belum mati. Xiao Yu masih hidup. Aku bermimpi tentang dia sedang bersepeda. Shu shu shu, terbang. Gaya banget nih, hebat banget naiknya. Lebih baik dari Xiao Zhe. Xiao Yu pasti masih hidup. Ngomong apa sih? Pergi. Pergi ke kamar sana. Xiao Yu masih hidup. Tidak disangka Yao Mingxuan kuat. Kalau aku kalah di seleksi 3 hari, gimana kompetisi internasional? Mungkin Ye Zong tahu aku menggantikan, masa depanku hancur. Ini tidak boleh terjadi, aku pasti tidak boleh kalah. Setuju. Xiaozhe. Seleksi 3 hari lagi. Jangan kalah. Aku sudah berhubungan dengan beberapa kerjasama, kalau kamu kalah. Semua kerjasama ini akan batal. Ayah, kamu harus bantu aku. Sekarang hanya kamu yang bisa bantu aku. Apa maksudnya? Ini melanggar hukum. Ayah, kamu yang berkata. Kalau aku kalah, keluarga Jiang kita ini tidak akan punya kesempatan lagi. Apakah kamu ingin mengorbankan masa depan keluarga Jiang? Taruhkan semuanya. Ayah, aku melakukan ini semua demi Anda. Lihat Jiang Yu, membuat bisnis dan reputasi keluarga kita buruk. Ini kesempatan untuk bangkit kembali. Sekarang aku satu-satunya putra Anda. Xiao Zhe. Kamu benar. Mengalangi jalan rezeki keluarga. Biarkan ayah yang ganti dia untukmu. Yao Mingxuan. Orang terakhir mencoba merebut dariku sudah mati. Ini kamu sendiri yang datang. Xiaozhe. Hari ini ayah panggil tim penggemar untukmu. Mereka datang mendukung, bahkan ada siaran langsung. Tunggu kamu jadi juara hari ini. Kerjasama masa depan grup Jiang kita. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Xiao Zhe. Apa yang kamu minta saya lakukan? Sudah saya atur. Terima kasih, ayah. Jangan khawatir. Pasti bisa menang. Hari ini pemilihan diadakan oleh Asosiasi Hua Jiang. Pemenang akan mendapatkan kualifikasi berpartisipasi dalam kompetisi sepeda motor selanjutnya. Mari kita sambut kontestan Jiang Xinzi. Jiang Xinzi. Dan satu orang lagi, Zhou Mingxian. Takut kah? Tak berani datang ya? Takut? Tak berani datang ya? Aku dengar Jiang Xinzi adalah pembalap jenius diundang Presiden Ye, jadi wajar kalau lawannya takut. Dia tidak ikut lomba, juaranya Jiang Xinzi. Pertandingan penting, terlambat, buang waktu semua orang. Tidak hadir. Harus dianggap mundur. Setuju. Semua tenang dulu. Sesuai aturan dan jadwal, ada 3 menit lagi sampai batas waktu masuk. Jika peserta Yao Mingxuan tidak masuk tepat waktu, dianggap mundur dari pertandingan. Waktu habis, lalu saya. Tunggu dulu.
Ini sup buatan sendiri dari ibu. Cepat coba. Xiaoyu. Itu Xiaoyu. Xiaoyu. Itu Xiaoyuku. Xiaoyu masih hidup. Xiaoyu. Ibu benar-benar tahu telah salah. Mama datang menjemputmu pulang. Tunggu Mama ya. Kenapa senang? Kira Meng Fuan tidak datang. Inginnya menang tanpa... Aku tidak berpikir begitu. Dia terlambat sendiri. Terlambat itu salahku, Pak. Karena alasan kesehatan. Pergi ke rumah sakit. Maaf. Tidak apa-apa, hanya terlambat sedikit. Karena sudah sampai. Mari kita mulai. Tunggu, Pak Ye. Seorang sedang sakit mau main motor. Tanda tangani surat pernyataan dulu. Hindari masalah nanti. Disalahkan ke kita. Mengapa? Takut ya? Apa yang kutak? Silakan. Kalau mau tanda tangani bersama. Silakan. Tanda tanganlah. Yao Mingxuan. Hari ini, ku biar mati di arena. Di arena. Peserta hadir dan siap. Pertandingannya segera dimulai. Mari kita nantikan aksi menawan dari keduanya. Mingxuan, bagus sekali. Awal pertandingan sudah, Unggul sedikit, menang akhirnya. Tetap Xiaze dari pihak kita. tapi menurut saya jaraknya. Malah c'est ma 15 jours. Siapa akhirnya yang susah ditebak ya. Tidak seperti beberapa orang, mencatat kegagalan sendiri. Apa Camus Maksud? Xiaoze benar. Yao Mingxuan ini punya kemampuan luar biasa. Untung saya sudah bersiap-siap. Mobilku telah diotak-atik. Apa yang terjadi dengan... Akhirnya terjadi masalah, hari ini pertandingan ini harus dimenangkan oleh anak saya. Hari ini, semua yang mendukung Xiao De. Grup Jong. Akan memberikan hadiah besar kepada setiap orang. Zhang Xinze. Ce manga Zhang Xinze. Zemangat. Jiang Xinze. Ce manga. Jiang Xinze. Ce manga. Jiang Xin. Semengat. Zhang Xinze. Zemangat. Jiang Xinze. Semangat. Tidak baik. Mobil Mingxuan bermasalah. Aneh, kenapa mobil Yao Mingxuan bisa bermasalah? Ini mobil cepatku. Diperiksa setiap minggu. Tidak mungkin terjadi masalah ini. Polly. Ada yang mengusik. Melawan denganku, kamu akan mati di sini. Mingxuan, Semanga, Mingx. Berusaha nggak ada gunanya. Hari ini anakku menang. Jiang Xinze. Zemangat. Zhang Xinze. Zemangat. Jiang Xin de juarai. Barusan saya amati, bakat Yao Mingxuan memang luar biasa ya. Kirain bakal jadi juara hari ini. Sayangnya kurang beruntung, mobilnya masalah. Kecepatannya jadi berkurang. Ini adalah balapan kecepatan. Kalah kecepatan berarti kalah segalanya. Tidak. Zhou Mingxian. Belum tentu kalah. Naik motor, pengendara dan motor jadi satu, bukan motor buruk. Hanya pembalap yang buruk, Yao Mingxuan. Biarkan aku melihat kemampuanmu.
Xiaoze. Semangat. Ming Xiong, kamu nggak boleh kalah di sini. Tak disangka melihat pertandingan hebat ini, peserta hampir bersamaan melewati garis akhir. Kekuatan Yao Mingxuan sulit diukur. Dalam keadaan motor bermasalah masih bisa mengejar, yang pernah melihat dia bertanding pasti takkan lupa. Gaya Yao Mingxuan ini kenapa mirip banget dengan Jiang Xinje yang dulu menyelamatkanku, tetapi justru Jiang Xinje. Penampilan hari ini membuatku merasa asing. Hanya 3 tahun, gaya bisa berubah sedrastis ini? Siapa yang pertama melewati garis akhir? Aku? Si Xiao De melewati garis lebih dulu, semua orang Benar? Ja. Kalau mata bisa menilai siapa menang, ngapain pasang kamera pengawas? Kelihatannya Ming Xuan duluan sampai finish, kedua pembalap hampir bersamaan. Kita nggak bisa pakai mata untuk menilai, harus pakai kamera pengawas, sebagai penentu hasil akhir. Mari kita ke ruang pengawas bersama-sama. Aku pasti nggak akan kalah. Seyai Mumkong. Pemenang lomba kali ini adalah Zhou Mengxian. Ini tidak dihitung. Dia bukan yang pertama. Saya tidak mengakuinya. Kalau kalah, siap terima kekalahan. Hasil pertandingan ada di sini. Ini tidak adil. pasti ada permainan. Mobilnya ada masalah, kenapa bisa menyusul padahal lebih lambat? Karena melewati tikungan, tidak mengurangi kecepatan, memanfaatkan inertia untuk mempercepat dengan jurus legendaris Dewa Mobil Tahun. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang bisa melakukannya. Mingxian, bagaimana kamu bisa melakukan? Tuan Y. Adik junior saya punya, tidak ada yang tidak bisa di Sekarang. Dia yang menang balap. Apakah dia memenuhi syarat untuk balap lokomotif internasional? Ya, benar. Mingxian, menurut aturan kompetisi, Anda bersaing di balap lokomotif internasional. Dengan partisipasi Anda, kita akan memenangkan kejuaraan tahun. Terima kasih, TNY. Akan berusaha terbaik. Tidak bisa, TNIP. Kami sepakat bahwa itu milik Xiu Cha. Mari kita bicarakan, oke? Xiao Yu. Akhirnya, ibu bisa bertemu denganmu lagi. Xiao Yu, aku benar-benar merindukanmu. Aku akan mengambil semua barang sawah dan memberikan semuanya kepadamu, oke? Maafkan aku. Kamu telah mendapatkan orang yang salah. Ibu macam mana salah mengira anak sendiri? Kau Siwuku. Kau Xiao Yu, jangan memperburuk. Jiang Yu sudah mati. Pak Jiang, bawa istri Anda pulang. Saya tidak mengenalnya. Sudahlah. Di rumah sudah gila, Mas. Memalukan keluarga Jiang di depan banyak orang, Xiao Yu sudah meninggal. Ingat sudah dikremasi? Tidak, itu pasti Xiao Yu. Saya tidak salah. Jiang Yu. Xiao Yu. Ini benar-benar Xiao Yu. Nyonya Jiang. Aku bukan Xiao Yu. Aku Zhou Mingxian. Kamu. Kenapa kamu mirip dengan Jiang Yu? Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Aku. Zhou Mingxian. Tidak. Kamu adalah Jiang Yu, datang untuk balas dendam, kan? Kembali mengambil segalanya dariku. Pertandingan ini. Apakah ini juga hasil rencanamu, kan? Bukankah Jiang Yu kakakmu? Kamu terlihat sangat takut. Apa mungkin? Kamu yang membunuhnya? Kamu bercanda. Aku tidak membahayakannya. Kenapa kamu merasa bersalah? Aku tidak. Kamu Jiang Yu. Bagaimana cara kamu bertahan hidup? Aku bangkit dari neraka. Memanjat keluar. Manga pas semua orang di keluarga Mugila? Sudah bilang pada kalian, ini adik kelas, Yao Mingxuan. bukan putra kalian. Putra kalian sudah lama meninggal karena disiksa kalian. Xiao Yu. Dia sengaja melakukannya. Siapa dia? HMPH. Tidak peduli siapa kamu, selama identitas meragukan, bisa saja. Bos Ye. Orang ini, Mingxuan, terlihat persis seperti kakakku. Bahkan orang tua sudah mengenali dia. Kalau memang benar begitu. Mingxuan menggunakan identitas palsu ikut lomba. Hasilnya harus dibatalkan?
Apa yang dikatakan Xinze? Memakai identitas palsu dilarang dalam Mingxian. Identitas aslimu sebenarnya apa? Pak, tidak ganti nama, tidak ubah identitas. Saya adalah Zhu Mingxuan. Saya tidak percaya. Di tangan Jiang Yu bekas luka bakar. Kalau kamu bilang bukan, tunjukkan padaku. Baik sekali, itu waktu kamu baru kembali. Xiao De membakar kamu. Metode medis saat ini tidak bisa menghilangkannya. Jika di tanganmu ada bekas luka, itu Xiao Yu dari keluarga. Siapa mengklaim? Dia yang harus membuktikan. Kenapa harus mendengarkan kalian? Tidak menunjukkan kepada kami. Dia pasti merasa tidak nyaman. Harus lihat. Bagaimana mungkin? Meskipun dihilangkan, tidak mungkin tidak meninggalkan jejak. Sudah kubilang. Saya bukan Jiang Yu. Saya Zhu Mingxuan. Saya bukan Jiang Yu. Ini kartu identitas saya. Ada masalah lagi? Sepertinya, Mimang bukan Jiang Yu. Tuan Zhang. Anda tidak mungkin melihat Mingxuan memenangkan. Sudah nggak sabar pengen dia jadi anakku. Pikirannya indah sekali. Baiklah. Karena nggak bisa buktiin identitas Yao Mingxuan palsu juara hari ini. Dialah orangnya. Darken mewakili. Ikut lomba motor internasional. Kau. 3 tahun lalu kau nolong aku. Jika tidak ikut kompetisi internasional, asosiasi Huajia tidak abaikanmu. Kamu harus terima. Tapi jika aku menemukan 3 tahun lalu bukan kamu menyelamatkan, aku pasti akan membuatmu sulit bertahan di dunia balap. Kalau tidak ada hal lain, aku akan kembali untuk istirahat. Pergi saja. Xiao Yu, mau kemana? Jangan tinggalkan ibu. masih merasa kurang malu? Xiao Yu, ibu tahu itu kamu, pasti kamu. Aku sudah dapat obatnya. Malam ini kita makan pangsit seledri. Baiklah, aku makan 20. Xiao Yu, Nyonya Jiang, bagaimana tahu aku di sini? Mengikutiku. Xiao Yu. Jangan marah. Ibu ingin bertemu denganmu. Kamu ke rumah sakit. Ada yang tidak enak badan? Bu Jiang. Aku bukan anakmu. Aku Zhou Mingxian. Aku tidak punya kewajiban untuk pura-pura hubungan ibu anak denganmu. Xiao Yu, di dunia ini mana ada ibu tidak kenal anaknya. Kamu itu aku lahirkan. Apa kamu benci ibu? Benci berpihak pada Xiao Ze? Dan mengabaikanmu, makanya kamu tidak mau mengakuiku. Xiao Yu, ibu sangat sayang padamu. Ibu pasti akan menggantinya dengan baik. NY, Jiang. Putramu Jiang Yu meninggal. Mohon terima belasungkawa. Tidak, Xiao Yu, kamu masih hidup. Kamu tak mau akui ibumu, bukan? Jika kamu benar-benar menyayangi putramu, mengapa sebelumnya lebih menyukai Jiang Xinze? Mengapa pilih kasih biarkan anak angkat ganggu bertahun-tahun? Dia memakai pakaian rusak. Kamu di mana saat itu? Dia lapar dan minum air keran. Kamu di mana saat itu? Sekarang semua orang sudah mati. Berpura-pura jadi ibu di sini. Kau masih ingat? Kau bilang kau bukan Xiao Yu. Aku bukan. Apa yang aku katakan? Semua itu aku lihat di berita. Kalian pilih kasih, orang luar merasa berlebihan. Pilih kasih sampai anak kandung mati tragis bahkan 7 hari berlalu baru ketahuan. Bagaimana kau berani mengatakan kau mencintainya? Xiao Yu. Tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya. Banyak hal yang tidak tahu. Tahu setelah membaca buku harianmu. Selama 3 tahun ini, Xiao Je mengusirmu ke garasi untuk tinggal. Kamar di rumah semua milikku. Tidak boleh tinggal. Mulai sekarang tidur di sini. Jangan terlalu berlebihan. Aku terlalu berlebihan. Terus kenapa? Punya nyali. Lapor saja ke orang tua. Selama 3 tahun ini, Xiao Je merebut uang hidupmu setiap bulan. Kamu tidak punya uang untuk makan, beli baju. Kamu kerja luar, antar makanan. Aku bahkan mengeluh kamu membuat diri jadi berantakan. Tinggal. Kenapa kamu lagi-lagi bikin dirimu seperti ini? Aku baru dari kerja paruh waktu.
Keluarga kasih kamu 2 juta, kok masih kerja paruh waktu? Kenapa kebiasaan desa ini nggak bisa diubah? Kalau kamu bikin diri seperti ini, jangan kembali ke rumah, Xiao. Kalau Mama tahu ini, Mama nggak akan memperlakukanmu seperti ini, Mama tahu salahnya. Ampuni Mama. Ibu benar-benar salah. Sungguh menyentuh hati. Sayangnya, anakmu takkan pernah mendengarnya. Xiao Yu. Ibu salah. Dengarkan dia. Perkataannya tulus sekali. Mungkinkah? Lemah hati, ya? Xiao Yu. Jangan panggil aku dengan nama sekarang. Aku Zhou Mingxian. Jiang Yu sudah mati. Dalam segala arti. Semuanya. Lagi pula. Karena kamu, kakak, dan Paman Lin menyelamatkan aku tepat waktu. Aku mana ada waktu hari ini. Adik. Ayah. Sudah menelepon beberapa kali, tapi tidak diangkat. Dia juga tidak datang. Gawat. Pasti ada masalah. Mungkin penyakitnya memburuk. Xiao Yu. Xiao Yu. Ternyata memang penyakitnya. Cepat, bawa ke rumah sakit. Ternyata memang kambuh. Cepat, bawa ke rumah sakit. Baik. Kanker lambung stadium akhir, terlalu lama menunda, pengobatan biasa sudah tidak bisa menyelamatkan. Aku sudah bilang. Supaya dia diobati. Dia bilang mau tunggu hingga usai turnamen. Ayah. Apa harus dilakukan sekarang? Aku punya teman yang meneliti metode pengobatan baru untuk kanker lambung. Kekurangan satu subjek uji coba. Bagaimana kalau biarkan dia mencobanya? Baiklah. Adik seperguruan, kamu harus bertahan ya. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan kepada guru? Untunglah. Metode pengobatan awal berhasil. Kalau tidak, aku pasti sudah jadi mayat sekarang. Keluarga Jiang begitu padaku. Bagaimanapun, aku tidak akan kembali. Tapi jika mereka hanya berbuat kejam padaku, aku tidak akan sebenci. Mereka bahkan tidak melepaskan ayahku. Aku belum pernah melihat orang tua kandung seperti anak kandung mereka hampir meninggal sakit. Mereka malah sempat membawa anak angkatnya wisata. Adik seperguruanku, kamu tidak kembali ke rumah itu. Guru baik padamu? Dia sangat baik padaku. Aku berpikir, orang tua kandung akan butuh aku. Sebenarnya, mereka sudah tidak membutuhkan aku. Kamu tahu orang tua kandung, bagaimana memperlakukan guru? Apa maksudnya? Ada apa dengan ayahku? Dia. Camus lupa. Lao Yao pernah bilang jangan biarkan dia tahu hal ini. Kalian bicara tentang apa? Ada apa dengan ayahku? Oke. Aku kasih tahu kamu. Dulu, orang tua membawamu pulang lalu menuduh guru penjualan anak. Guru. Selalu. Khawatir hubunganmu dan orang tuamu. Tak pernah izinkan memberitahu. Bertahun-tahun dia berjuang sendiri. Kau bilang, apa hubungan darah itu begitu penting bagimu? Padahal guru yang paling menyayangimu. Oh begitu. Pantas saja. Selama bertahun-tahun, tidak bisa menghubungi ayahku. Di mana ayahku? Aku mau menemui dia. Tenang dulu. Tenang sedikit. 2 bulan lalu. Guru baru berhasil banding. Dia tahu tentang sakitmu. Sekarang dalam perjalanan kembali. Xiaozi. Xiaoze. Ayah. Xiaozi. Ada apa ini? Kenapa kamu jadi seperti ini? Akibat kurang perhatian lama dan gizi buruk, perut jadi kena kanker. Sekarang sudah berhasil diobati. Pak Zhu. Jangan terlalu khawatir. Apa? Kanker perut. Keluarga Jiang, bagaimana bisa memperlakukan Ayah. Maafkan saya. Ini salahku. Semuanya salahku. NAK. Bukan salahmu. Ini salah ayah.
Ayah tidak mengembalikanmu ke keluarga Jiang. Ayah tidak menyangka. Jiang memperlakukan anak kandung mereka sendiri seperti ini. Ayah. Tidak mau jadi anak keluarga Jiang lagi. Mulai sekarang. Anda saya anggap sebagai ayah. Saya ingin merubah diri menggunakan nama keluarga Anda. Dipangil. Zhou Mingxian. Ming Xiong. Orang palsu bisa menipu keluarga Jiang. Tenang saja. Mereka tidak peduli. Saya sangat yakin. Mereka bahkan tidak akan melihat lagi. Kamu yakin? Apakah kalian tidak ingin melihatnya untuk terakhir kalinya? Tidak ada lagi melihat, langsung kremasi saja. Aigreko. Tanda tangani, keluarga. Mulai saat ini, Jiang Yu hilang. Mulai sekarang, aku hanya Yao Mingxuan. Baiklah, ayahku membuat pangsit. Katanya untuk merayakan. Cepatlah pulang. Bersulan. Ming Xiong. Selamat, akan ikut balapan internasional. Menggapai mimpi semakin dekat. Ayah, tenang saja, aku pasti akan untukmu. Ingat dulu, Pak Yo. Berjaya di arena balap. Dijuluki Dewa Balap. Karena merawat Mingxuan dan menjadi ayah. Maka, tidak akan pensiun secepat itu, kan? PAK. Jika bukan karena aku, kariermu pasti lebih gemilang. hidupku ini pun memiliki Mingxuan. Juga bagian dari keajaiban. Ayah sudah tua. Mulai sekarang, impian sirkuit balapanku. Sekarang teruskan. Iya, pasti akan. Bagus. Saham grup Jiang baru saja anjlok. Saham grup Jiang baru saja anjlok. Jiang Xinze kehilangan kesempatan pertandingan internasional. Kerjasama grup gagal, mendekati kebangkrutan. Grup Jiang ini akhirnya akan tutup. Jiang Xinze. Pembalasan dendamku pada keluarga Jiang baru saja dimulai. Paksu. Kerjasama yang kita bicarakan sebelumnya. Paksu. Kalian. Semua oportunis. Ketika grup Jiang bersinar, mana yang tidak datang mencariku? Ayah, keluarga Jiang kita. Benarkah bangkrut? Tutup mulut buruk. Semua ini karena keterampilan mengemudimu kalah dalam perlombaan. Keluarga Jiang jadi bahan tertawaan. Semua salahku. Kamu tidak ada kesalahan sama sekali. Diminta mengotak-atik mobil Yao Mingxuan agar dia mati di arena. Hasilnya? Bagaimana bisa mengajar anak sepertimu? Kalau tahu begini, lebih baik latih Xiao Yu. Selamatkan Bos Ye di lapangan. Kemampuannya tidak jauh berbeda. Singkatnya, lebih baik dari kamu. Baiklah. Sekarang pergi dan temukan dia. Kamu pergi kemana lagi? Saharian berkelakuan aneh. Bisakah kamu tenang sedikit? Aku mau buat pangsit untuk Xiao Yu. Dia paling suka itu. Tenanglah, Jiang Yu sudah meninggal. Xiao Yu tidak. Orang itu adalah Xiao Yu. Melahirkan setelah mengandung 10 bulan. Aku bisa merasakannya. Orang itu adalah Xiao Yu. Itu Zhou Mingxian. Kenapa mirip sekali dengan Xiao Yu? Tapi Xiao Ming hampir meninggal. Tidak benar. Karena takut saat itu, kami sebenarnya tidak melihat jenazah Jiang Yu dikremasi. Mangkinka. Jiang Yu benar-benar belum mati. Zhou Mingxian. Dia Jiang Yu. Kalau dia benar Jiang Yu. Maka krisis perusahaan akan segera teratasi. Garasi ada pantauan 24 jam, tapi data pantauan malam sebelum seleksi hilang. Mengembalikannya butuh waktu sedikit. Terima kasih. Kalau berhasil, beritahu saya ya. Baiklah, baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Yao Mingxuan. Berhenti dari balapan internasional. Berapa mau? Beri harganya. Jiang Xinze. Tidak semua.
bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, hanya tentang seberapa banyak uangnya. Benarkah begitu? Lalu, bagaimana dengan nyawa manusia? Apa maksudmu? Tak ada maksud apa-apa. Menyerahlah, Jiang Xinze. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mundur. Apa kamu rebut dari Jiang Yu? Aku akan merebut kembali sedikit demi sedikit. Bu, kenapa kamu di sini? Aku sudah cukup kesal, jangan tambah masalah. Sudah. Aku terima hadiahnya, sekarang pulanglah. Kamu mau apa? Hanya beberapa baju jelek, harus aku coba di sini? Bukan, berikan padaku. Ini warna paling benci. Sudah, jangan beli lagi. Barang bukan untukmu, Jiang Xinze. Ini buat Xiaoyu. Apa maksudmu? Dulu aku lebih mengabaikan Xiaoyu. Sudah terlalu banyak kesalahan. Sekarang aku harus membenarkan itu padanya. Yao Mingxuan. Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menderita. Masuk. Xiaoyu. Sedang istirahat ya. Ibu bawa sesuatu untukmu. Lihat. Warna kesukaanmu. Ibu pilih untukmu. Pasti cocok sekali. Lagi. Ini pangsit isi seledri kesukaan. Pertama kali ibu bikin tidak terlalu bagus. Nanti akan berusaha lebih baik. Bu Jiang. Saya sudah jelas bilang terakhir kali. Saya bukan anakmu. Xiaoyu. Ibu tahu salahnya, beri ibu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Putramu Jiang Yu sudah meninggal. Bagaimana kamu akan menebus? Xiaoyu. Kamu bilang terakhir, baju dipakai sampai rusak. Saat lapar. Minum air keran mengisi perut, jadi ibu bawakan baju. Memasakkan makanan enak. Ibu lakukan tidak baik. Katakanlah, mama akan berubah. Xiaoyu. Mama mengandung kamu. Pernah hampir keguguran, hampir kehilangan kamu. Saat berumur 5 tahun, mama semalaman tidak bisa tidur. Sekali lagi kehilangan kamu, lebih dari sebulan yang lalu, mama kira kamu sudah mati. Kehilangan kamu lagi. Kini, dengan susah payah bertemu lagi. Ibu benar-benar tidak bisa kehilangan kamu lagi. Kalau begitu, kenapa tidak sayangi anakmu dengan benar? Mana ada ibu tidak sayang anaknya, Xiaoyu. Setiap kali kehilangan kamu, hati ibu sangat sakit. Kamu adalah anak yang ibu lahirkan setelah berjuang 10 bulan. Ibu tidak menyayangimu. Xiaoyu. Panggil aku ibu sekali lagi. Boleh ya? NY, Jiang, aku benar-benar bukan anakmu. Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Xiaoyu. Kenapa tidak mau memaafkan ibu? NY, Jiang, kau belong. Kamu paku papan dengan paku besi. Lalu cabut satu persatu. Apakah papan itu akan kembali seperti semula? Tidak akan. Kalau aku Jiang Yu, aku pasti tidak akan memaafkan. Mengerti kan? Xiaoyu. Xiaoyu. Zhou Mingxian. Kau sudah mati sekali. Apa yang harus ditangisi? Mingxian. Paman Lin. Latihan sudah selesai, kan? Ayo pergi. Aku akan membawa Anda untuk check up. Latihan sudah selesai, kan? Aigreku, ajari kamu cek ulang. Dokter. Kami tidak akan membawa kembali jenazah. Langsung diatur kremasi saja. Kamu yakin? Tidak mau lihat dia terakhir kali. Itu dia. Saya mengerti. Aku mengerti semuanya. Ahli forensik bersekongkol dengannya. Sengaja Jiang Yu sudah mati. Zhou Mingxian adalah Jiang Yu.
Tunggu. Tuan Jiang. Ada apa? Tuan Jiang. Jiang Yu. Aku ayahmu. Berani-beraninya kau tidak. Tuan Zhang. Putramu sudah meninggal. Kamu yang tanda tangan persetujuan kremasi. Lupa, sarankan periksa ke psikiatri di rumah sakit. Diam kau. Sebagai seorang ahli forensik. Memalsukan surat kematian. Membodohi kami, bilang anak mati. Padahal sebenarnya Zhou Mingxian. mati. Anak saya Jiang Yu. Bapak Jiang. Ketika Jiang Yu dibawa ke rumah sakit, dia sudah membusuk. Paman Lin hanya menjalankan prosedur. Anda mengapa menuduh tanpa bukti? Paman Lin. Ayo pergi. Paman Lin. Ayo pergi. Xiao Yu. Kamu tidak bisa pergi. Kamu adalah anakku, Zhang Guodong. Tuan Jiang. Saya sudah membuktikan identitas saya. Saya. Zhou Mingxian. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Cara apa untuk lolos dari kematian? Bagaimana cara menghilangkan bekas luka di tanganmu? Tapi ibumu benar. Di tubuhmu mengalir darahku, kamu anak kandungku. Bagaimana mungkin? Aku tak bisa mengenali kamu. Kamu bisa mengenali anakmu sendiri. Siapa mendukung anak angkatnya pada pertandingan sebelumnya? Tuan Zhang. Menurutku kamu hanya seorang pedagang. Tamak. Ming Xuan mau ikut kompetisi internasional. Langsung datang mengaku keluarga. Aku Xiao Yu. Aku tahu. Dulu, aku lebih sayang adikmu. Bagaimanapun kita ayah dan anak kandung. Ayah minta maaf padamu. Kamu kembali, ya. PAK Jiang, kamu benar-benar menarik. Aku sarankan kamu, dengar saran Paman Lin. Pergi ke psikiater. Bagaimana pain itu, ayah kandungmu? Masih ada sedikit kerinduan. Itu cukup normal. Kerinduan. Tidak mungkin. Luka bakar di sini. Dia melihat sendiri Jiang Xinze menuangkan air panas ke saya. Namun tetap melindunginya. Saya mengalami sakit operasi berulang. Hanya untuk menghapus bekas luka ini. Agar tidak ada lagi hubungan dengannya. Bukankah dia peduli dengan perusahaannya? Ingin dia menyaksikan dengan mata terbuka. Melihat perusahaannya bangkrut. Paman Lin, sampai jumpa. Sampai jumpa. Xiao Yu, hati-hati. Xiao Yu, pergi, cepat pergi. Masuk. Kalian siapa? Kenapa menangkap saya? Jiang Xinze. Apa yang kau mau? Ini penculikan. Lalu bagaimana? Menolak tawaran, kasih uang, mundur. Kamu tidak mundur. Berarti aku main curang. Jiang Xinze gagal kalahkan aku di arena. Mau main curangkan. Kamu lebih tidak tahu malu dari yang kupikir. Yao Mingxuan. Apapun yang kamu katakan hari ini. Itu adalah hari kematianmu. Jiang Xinze, apa kamu mau membunuhku lagi? Apa yang kamu bilang? Sebenarnya siapa kamu? Jiang Xinze. Ini aku. Aku kakakmu. Kamu lupa aku? Aku dikunci di garasi olehmu. Dingin dan lapar. Sakit lagi. Aku mati di sana begitu saja. Tak ada yang menemukanku. Jangan bilang, Hari demi hari aku semakin buruk. Hari demi hari semakin bau. cukup jangan bilang lagi. Kau tidak... Jiang Yu sudah mati. YK. Aku sudah mati. Aku datang dari neraka hanya untuk balas dendam padamu. Tidak mungkin. Yang kau ambil dariku, aku ambil kembali. Semuanya. Jiang Xinze, rasanya tidak enak sekarang, ya? Menjadi tuan muda dari keluarga Jiang akan bangkrut. Bergabung dengan asosiasi Huajia, tapi kehilangan kualifikasi.
Berani merebut barang dariku. Meski kamu Jiang Yu. Hari ini. Matilah sekali lagi. Berhenti. Berhenti. Bu. Kenapa ibu ada di sini? Bukankah hati-hati, kenapa ibuku ikut? Kami juga tidak tahu. Xiao Zi. Kamu mau apa? Dia itu kakakmu. Bukan, dia bukan Jiang Yu. Walaupun dia menghalangi jalanku, tetap harus mati. Bagaimana bisa punya anak sepertimu kematian kakakmu, karena dia menghalangi jalanmu? Benar. Aku satu anak laki-laki di keluarga Jiang. Apa alasannya? Begitu kembali. Dia bisa mengambil semua yang jadi milikku. Kamu lebih peduli padanya, ayah mau menyerahkan perusahaan padanya. Kenapa? Berani merampas milikku. Maka dia harus mati. Anak durhaka. Selama bertahun-tahun, tertipu olehmu, menderita. Ibu, kamu memukul saya. Ini pertama kali memukul saya sejak kecil. Kamu pantas dipukul. Cepatlah lepaskan kakakmu. Pergi menyerahkan diri. Aku akui kamu sebagai anakku. Baiklah. Kalau begitu, kamu sebagai aku juga tidak mengakuimu. Tangkap dia. Tangkap dia. Tidak memberi kalian uang? Diamlah. Jiang Xinze, dia adalah ibumu. Membesarkanmu selama belasan tahun. Jadi kenapa? Toh bukan ibu kandung. Kamu itu imut. Cepat lari. Dia sudah Dia benar-benar akan. membunuhmu. Xiao Yu, ibu tidak bisa pergi. Sudah ku bilang berapa kali, aku bukan anakmu Jiang Yu, pergi. Cepat. Patahkan kakinya untukku. Tanpa kaki. Aku mau lihat bagaimana kau masih bisa bertanding. Pukullah. Jangan. Jangan. Mau ngapain? Bukankah aku suruh kau pergi? Maaf. Xiao Yu. Sudah ku bilang. Aku bukan anakmu. Kau melindungi orang yang salah. Cepat pergi. Sakit sekali. Xiao Yu. Waktu kamu hampir mati. Apa juga sakit seperti ini? Pasti lebih sakit dari ini, kan? Jangan. Bu. Aku maafkan kamu. Bertahan ya. Bertahan. Akhirnya kamu mengaku. Akhirnya kamu panggil aku ibu. Maafkan aku, Xiao Yu. Ibu kehilangan kamu lagi. Hanya saja. Kali ini. Ibu yang pergi duluan. Tidak. Tidak akan. Cepat panggil ambulans. Jiang Xinze. Apakah kamu akan diam melihat ibumu mati di depanmu? Tidak bisa. Ambulans sudah datang. Semuanya sudah berakhir. Aku sudah menelepon polisi. Anda harus menjadi baik. Aku akan selalu ada untukmu. Ibu, jangan katakan apapun. Tolong tunggu. Ibu. Jiang Xinze. Kau membunuh ibu. Aku tak akan melepaskanmu. Bukan urusan aku. Bukan urusan aku. Kamu. Kamu yang menyebabkan ibu meninggal. Yang seharusnya mati itu kamu. Lihat kaki kamu patah. Bagaimana kamu mau bersaing dengan aku? Kenapa polisi datang? Lari. Cepat lari. Jangan.
Jangan bunuh dia. Ibu. Ming Xian. Kamu sudah bangun. Di mana ibuku? Bagaimana ibuku? Ming Xuan, beristirahatlah. Apa terjadi ibuku? Ni, Jiangjia, kehilangan banyak darah. Tidak bisa diselamatkan. Bagaimana dengan dia? Dia yang melakukannya. Semua yang dilakukan Jiang Xin. Max Xuan, tenanglah. Polisi masih mengejarnya. Jangan khawatir, Zhang Xinzi pasti tidak bisa lolos. Ming Xuan, tenanglah. Jangan seperti ini dulu. Kau sembuhkan lukamu dulu. Dokter bilang, kakimu terluka parah. Kakiku. Kakiku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Tenanglah. Masih ada kemungkinan sembuh. Hanya Apa? Hanya nanti. Mungkin tidak bisa. Balapan lagi. Bagus sekali, Yao Mingxuan. Kamu tidak bisa balapan lagi. Hanya aku yang bisa ikut. Lomba internasional. Berhenti. Kesini. Ayah, Ayah. kenapa ini? Mengkilik Zhou Mingxian. Membunuh ibumu. Apa kamu yang lakukan itu? Tidak, Tidak. bukan saya. Apa yang kamu bilang? Mungkin aku mencelakai ibu? Kamu masih mau membohongi? Kenapa kamu bisa berdiri di sini sekarang? Kamu tahu? Aku yang memberikan bukti palsu bahwa kamu tidak ada di tempat kejadian. Ayah, aku tidak sengaja. Aku ingin memberikan pelajaran pada Yao Mingxuan. Aku tidak menyangka ibu akan datang. Maaf, Maafkan aku. kumohon, jangan laporkan, ayah. Jangan laporkan aku. Kakak. Apa sih menangis seperti itu? Tenang saja. Karena aku sudah bantu berikan alibi. Tidak akan melaporkanmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, ayah. Ayah. Melakukan ini demi ayah. Aku tahu ayah demi perusahaan. Sangat sibuk dan stres. Yao Mingxuan kakinya patah. Jadi pengemudi cadangan. Asal perlombaan. Kakinya belum sembuh. Aku bisa ambil alih. Dengan begitu untuk perusahaan. Juga yang terbaik, kan? Yao Mingxuan kakinya patah. Aku pembalap cadangan. Hari pertandingan tiba. Kakinya belum sembuh. Aku bisa ikut bertanding. Begitu lebih baik bagi perusahaan. Juga yang terbaik, kan? Kita berdua punya pikiran yang sama. Zhang Yu. Walaupun anak kandungku, tapi Xiaze yang kuasuh lebih mirip aku. Karena kamu tidak mau jadi anakku. Jangan salahkan aku untuk menyerah padamu. Berikutnya, harus berusaha dengan baik, berjuang di arena, dapatkan hasil yang baik. Hati-hati. Tidak apa-apa. Boss Zhang Zhou Mingxian bilang pulih. Baik. Terus pantau, laporkan segera jika ada perkembangan. Benar, Betul. kita sekarang berada di ruang tunggu. Kejuaraan sepeda motor Anakku Zhang Xinze. akan segera mewakili. Terima kasih atas dukungan. Harap tunggu penampilan spektakuler putraku. NAK. Katakan sesuatu kepada para penggemar. Terima kasih semuanya. Aku pasti akan berjuang keras. Juga berharap kalian terus mendukung grup Jiang kami. Pertandingan dimulai setengah jam lagi. Semua peserta, silakan bersiap-siap. Pakai. Jangan tunggu lagi. Kaki Yao tidak bisa sembuh lagi. Dia tidak akan datang ke arena. Xianze. Pertandingan nanti, serahkan padamu. Aku janji padamu, kamu menang hari ini. Selesai Huaja. Tidak hanya menandatangani standar tertinggi, kerjasama multilateral Jiang, Huaja, juga bisa memberikan sedikit bantuan.
Terima kasih atas perhatian. Anak saya akan berusaha. Tenang saja, Pak. Saya berusaha keras. Saya sudah meneliti catatan latihan mobil dari Jiang Yu. Belajar banyak trik. Juara hari ini. Pasti milikku. Kalau Mingxian ada di sini, juara tahun ini. Pasti milik kita. Pak Ye. Yo Mingxuan sekarang hanya seorang cacat di kursi roda. Meski dia di sini, tak bisa naik ke sepeda motor. Kamu masih berharap padanya. Sangat disayangkan. Kenapa harus mengalami kejadian ini tepat sebelum pertandingan? Orang pintar tahu ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Sayangnya, tidak pernah ada bukti. Pertandingan juga tidak bisa tanpa orang. Aku cuma bisa mengabaikannya. Sekarang tutup mata. Yo Mingxuan, oh tidak. Jiang Yu. Kamu bangkit kembali sekali. Apa yang terjadi kemudian? Kamu tetap tidak bisa melawan aku. Bahkan ayah kandungmu pun ada di pihakku. Kamu ini ditakdirkan untuk diinjak olehku. Yo Mingxuan. Berhenti. Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu hanya seorang cacat. Pertandingan ini sudah tidak ada urusan lagi. Bisakah datang? Bukan urusanmu. Ada hubungannya atau tidak, juga bukan urusanmu. Pak Ye, orang-orang tidak berkepentingan di sini. Mungkin akan mempengaruhi kondisi pertandingan. Mingxian, tahu ini tidak adil untukmu. Di lapangan lihat kemampuan. Kondisimu sekarang sudah tidak cocok untuk balap. Pak, saya tidak akan. Hari ini kompetisi ini, saya pasti akan ikut. Yo Mingxuan, dengan kaki patah ini, kamu tidak bisa berdiri. Masih mau tampil? Berangan-angan. Semua lihatlah. Yang pakai kursi roda itu. Dia ingin menggantikan posisi anak saya. Benar-benar mimpi di siang bolong. Pergilah. Siapa mau nonton balapan orang kakinya? Ini adalah pertandingan. Jangan buat Lahatlah. Pergilah. Siapa mau nonton balapan kaki patah? Ini adalah pertandingan. Bisa tidak jangan. Lihat itu. Tidak ada yang menyambutmu di sini, cepat pergi. Ketika saya berlaga di lapangan ini dulu, belum ada kalian. Siorang Pinkeng. Masih mau berlaga di lapangan, kamu benar-benar memalukan. Hari ini saya akan mendukung putra saya untuk bertanding. Pak Ye, kamu masih peduli atau tidak? Mereka harus segera keluar. Aku tidak akan bermain sebentar lagi. Biarkan Yo Mingxuan patah kaki ikut pertandingan. Mingxian. Ayah Mingxian. Aku benar-benar tidak bisa. Pertandingan hari ini sangat penting. Aku minta kalian pergi. Xiao Yi. Lama tidak bertemu. Tidak mengenali saya. Xiao Yi. Nda. Ndai. Dewa mobil Yo Yi, Dewa Mobil Yo Yi. Anda itu Dewa mobil Yi. Dewa mobil Yoyi. Pakai. Apa yang anda ketak? Dia adalah dewa mobil Yoyi. Jangan bercanda. Dia hanya seseorang yang pincang. Dia adalah Dewa mobil Yi yang dulu. Dewa mobil. Anda pasti tahu. Sejak Anda pensiun, tim kami sudah lama tidak juara. Itu sudah masa lalu. Sekarang saya sudah tua, tidak bisa lagi. Putra saya, Zhou Mingxian. Dia sangat berbakat di balapan. Xiao Yi. Hari ini, pastikan dia berlomba. Kalau tidak. Tidak akan juara lagi. Apa maksudmu? Diam. Dia kan Dewa mobil Yi. Bersikap hormat. Dewa mobil. Pernah lihat kompetisi Mingxuan. Dia memang berbakat. Aku juga mendukung dia. Tapi sekarang, memang tak terduga. Takutnya. Xiao Yi. Kamu tidak tahu. Anakku, saat berusia 15 tahun, sudah mengungguli kemampuan balapku dulu. Kalau bukan karena, hanya orang dewasa bisa ikut kejuaraan. Sudah terkenal dari dulu. Aku jamin. Kaki anakku. Tidak mengganggu pertandingan. Jangan bercanda. Dokter bilang kakinya tidak bisa diselamatkan. Bahkan berdiri sulit. Bagaimana tidak mempengaruhi pertandingan? Kamu paham tentang cedera kaki saya? Sepertinya sangat memperhatikan. Kamu takut sekali padaku. Takut padamu. Takut apa dari kamu? Meskipun ayahmu dulu adalah dewa balap. Sekarang. Juga pincang. Dan kamu. Lebih parah, pincang dan tak. Kamu tidak takut padaku. Kenapa selalu diawasi, khawatir kapan pulih? Siap sedia menggantikanmu. Lalu kenapa? Cedera kakimu tidak akan sembuh sementara kamu tidak akan bisa menggantikanku. Oh. Benarkah? Siapa yang bilang padamu? Kaki saya
Tidak akan sembuh. Bagaimana kamu bisa berdiri? Saya tidak hanya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Bisa naik motor. Melewatimu. Luar biasa, Mingxian. Kamu bisa berdiri. Hari ini pertandingan. Kamu yang main. Pak Ye. Tidak bisa. Meski dia bisa berdiri, bukan berarti bisa bertanding. Pertandingan hari ini penting. Kamu tidak bisa bertaruh begitu saja. Bagus, Tuan Ye. Kekuatan Xiao De tidak hanya baik, tapi juga stabil. Kaki Zhou Mingxian. Baru sembuh. Kekuatan akan berkurang. Xiao Yi. Saya bisa jamin, kaki anak saya. Kaki anak saya saudara. Ini sengaja membingungkan ayah anak keluar, sampai sekarang masih berakting. Selama waktu ini, anak saya terus rajin latihan mengemudi. Kemampuan mengemudi meningkat. Sebelum pertandingan tinggal 10 menit. Semua peserta bersiap. Pak Ye. Tidak ada waktu. Biarkan saya masuk. Tuan Ye, jangan lupa. 3 tahun lalu, saya menyelamatkan di lapangan. Jiang Xinze. 3 tahun yang lalu. Benarkah kamu selamatkan Tentu saja. Kalau bukan saya yang menyelamatkan. Apa kamu yang menyelamatkan? Coba kamu bilang. Saat kamu selamatkan Pak Ye, motor apa yang dipakai? Saya. Sudah lama sekali. Saya tidak ingat. Oh. Kenapa saya ingat? Waktu itu saya pakai Falcon X. Benar? Pak Ye, bagus. Saat itu orang yang memang mengendarai X Falcon. Pak Ye. Waktu itu saat aku menyelamatkanmu. Aku mengendarai X Falcon. Orang yang menyelamatkanmu adalah aku. Zhang Xinze. Berani sekali kau menipuku. Orang yang menyelamatkanku naik motor bukan X Falcon. Hanya motor biasa. Yao Mingxuan. Kau sengaja menjebakku. Berani coba sentuh anakku. Zhang Xinze. Berani sekali kau menipuku. Saya mengirimkan. Mulai sekarang. Dikeluarkan dari asosiasi Huajia. Saya bisa jamin. Tak ada tim yang berani menerima kamu. Karir balapmu selesai. Pak Ye. Beri anak saya kesempatan lagi. Prestasi anak saya tidak buruk. Pertandingan pasti memenangkan kejuaraan. Saya lebih baik tidak mendapatkan daripada bekerja sama dengan Jiang Guodong. Anakmu menipu saya. Grup Jiangmu sudah diblokir oleh asosiasi Huajia. Pergi dari sini. Direktur Ye. Kasih aku kesempatan lagi. Pak Ye, kami salah. Beri kami kesempatan sekali lagi. Kessel. Kamu ini. Kamu masih cukup bijaksana. Kessel. Kamu ini. Kamu masih cukup bijaksana. Raja Mobil, jangan menjek saya lagi. Salahku karena tidak bisa tertipu oleh anak muda yang naif. Mingxian. Jadi 3 tahun lalu, benar-benar kamu yang menyelamat. Iya, Du. Maaf Mingxian. Aku tidak mengenalimu. Tak apa. Sebelum aku kembali selalu menggunakan nama Jiang Xinze. Tidak heran Anda salah orang. Jarak ke pertandingan tinggal 5 menit lagi. Semua peserta siap-siap. Mingxuan, pertandingan berikutnya tergantung kamu. Mingxian. Semangat. Ayah mendukungmu. NAK. Semangat. Semangat. Kabar baik sekali, kabar baik. Ada perlombaan sepeda Akhirnya memecahkan rekor belasan tahun dan meraih juara. Peserta memenangkan kejuaraan dari asosiasi Peserta ou Mingxuan. Yao Mingxuan. Kenapa setiap kali kamu muncul, kamu ambil barangku? Aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan. Aku mohon jangan pindah. Aku belum bangkrut. Bisa bangkit lagi. Grup Jiang umumkan kebangkrutan. Pak Jiang, villa ini sudah digadaikan, lebih baik Anda pindah saja. Tidak. Aku tidak bangkrut. Presiden grup Jiang perintah kalian berhenti pindah. Ambil. Kalian. Siapa Jiang Guodong? Zhang Xinze. Itu saya. Urusan apa?
Tuan Jiang Xinze, menurut penyelidikan, kamu diduga menculik dan membunuh. Tolong ikut kami. Jiang Guodong, kan? Diduga merusak sepeda motor dan pernyataan palsu. Ikuti kami. Saya tidak melakukan. Aku tidak. Lepaskan aku. Jujur sedikit. Xiaoyu. Anak. Tolong ayah. Aku kan ayah kandungmu. Aku tidak ingin masuk Aku masih ingin bangkit kembali. Tuan Jiang. Kau salah orang. Aku bukan anakmu, Jiang Yu. Saya Zhu Mingxuan. Anak. Kenapa kamu bisa tidak kenal ayah? Ayah cuma punya kamu. Tolong bantu ayah. PAK Jiang. Kamu lihat itu, anakmu Jiang Yu mati di sana. Sebelum dia meninggal, dia juga... Kenapa kamu tidak menolongnya? Kamu ada di mana waktu itu? Kamu bersama anak angkatmu, Jiang Xinze. Di mana liburan? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya tidak Jiang Xinze. mengabaikan anak kandung sendiri. Tertipu oleh sirang anak angkat. Menutup mata. Jiang Guodong, kamu tidak tahu salahnya. Kamu takut mati. Kamu tahu nggak? Saat kamu mengutak-atik mobilku, aku hampir mati karena kamu. Dan juga ibu. Dia dibunuh sama Jiang Xinze. Meninggal dengan tragedi, tapi kamu tetap melindunginya. Kamu sudah nggak ada harapan. Villa Jiang ini sudah dilelang. Ini kan rumahmu akhirnya. Sekarang datang ke sini. Mau beli tempat ini? Aku di sini. Tidak pernah merasakan suasana rumah. Aku datang ke sini. Ingin bawa ibuku pulang. Bagaimanapun, sebelum dia meninggal. Aku sudah berjanji. Mingxian. Selamat ya. Kamu dapat emas lagi. Pencapaianmu sekarang sudah melebihi Raja Mobil dulu. Raja mobil itu memang untuk dilampaui. Oh. Mari kita angkat gelas. Mariakan. Anakku Raja Mobil. Rayakan bersulang. Rayakan.